2018, yaitu penerapan strategi pada isu-isu manajemen strategik dan operasi dengan mata kuliah manajemen strategik dan dosen pengampu Ibu Indawati. Kenalkan, saya Satya Nisa, dan saya Widya Resensi. Saya Maria Tulpipia. Menurut Thomson dan Strickland 2001 mengatakan bahwa manajemen strategik adalah proses manajemen untuk membentuk visi yang strategik, mengatur tujuan, membangun strategi, mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi tersebut, dan kemudian memulai penyesuaian yang diperlukan untuk visi, tujuan, strategi, dan eksekusi. Pearce and Robinson mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pembuatan dan pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan. 9 tugas yang penting dalam manajemen strategik. Yang pertama itu menyatakan misi perusahaan termasuk pernyataan tentang tujuan, filosofi, dan sasarannya. Yang kedua itu melakukan analisis yang dapat menunjukkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Setelah itu menilai lingkungan eksternal perusahaan termasuk faktor-faktor yang kompetitif dan umum. Selanjutnya menganalisis pilihan perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya dengan lingkungan eksternal. Setelah itu menganalisis pilihan perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya dengan lingkungan eksternal. Setelah itu, pilih seperangkat target jangka panjang dan strategi besar yang akan mencapai opsi yang paling diharapkan oleh perusahaan. Buat target tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan target jangka panjang dan strategi besar yang telah dipilih. Implementasikan pilihan strategik dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang telah dialokasikan dengan penekanan pada pencocokan tugas, masyarakat, struktur, teknologi, dan sistem penghargaan. Evaluasi kesuksesan proses strategik dengan berbagai masukan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Setelah itu ada isu sentral manajemen untuk implementasi strategi. Yang pertama ada menunjukkan tujuan tahunan, menurunkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengganti struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan pembuatan kembali, merevisi rencana penghargaan, meminimalkan resistensi terhadap perubahan tersebut, mencocokkan manajer dengan strategi yang kita buat, mengembangkan kultur pendukung strategi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia secara efektif, mengadaptasi proses produksi dan operasional perusahaan, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif, menurunkan dan menghentikan jika perlu, menghubungkan kinerja dan pembayaran untuk strategi. Kebijakan merupakan pedoman dan prosedur yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi serta menjadi sarana dalam pelaksanaan strategi. Kebijakan menetapkan batasan dan aturan administratif yang mengarahkan tindakan organisasi secara konsisten dan terstruktur. Sebagai contoh, Carnival Paradise menetapkan larangan merokok di atas kapal pesiar sebagai bagian dari kebijakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Contoh lainnya adalah kebijakan perusahaan yang membatasi akses ke media sosial selama jam kerja guna meningkatkan produktivitas. Saat ini sekitar 40% perusahaan memiliki aturan resmi terkait penggunaan internet di tempat kerja, dengan berbagai diantaranya menggunakan perangkat lunak pemantauan untuk memastikan kepatuhannya. Kebijakan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas strategi organisasi dengan memberikan panduan yang jelas bagi manajer dan karyawan. Kebijakan memfasilitasi koordinasi antar unit, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta membantu menetapkan tanggung jawab dan otoritas di berbagai tingkat manajemen. Contoh kebijakan lain yang efektif adalah aturan 10 kaki di Walmart. Kebijakan ini mendorong karyawan untuk menyapa dan menawarkan bantuan kepada pelanggan yang berada dalam jarak 10 kaki, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pelanggan, bahkan dalam ekspansi bisnis Walmart ke luar negeri seperti Jepang. Alokasi sumber daya. Pengelolaan sumber daya merupakan aspek penting dalam memastikan strategi organisasi dapat dijalankan secara efektif. Tanpa strategi yang jelas, alokasi sumber daya rentan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau konflik internal. Manajemen strategis berperan dalam mendistribusikan sumber daya sesuai dengan prioritas dan tujuan tahunan.
Keberhasilan strategis tidak hanya bergantung pada distribusi, tetapi juga pada integrasi program, personel, sistem kontrol, serta komitmen dalam prosesnya. Alokasi sumber daya meliputi 4 aspek utama. Yang pertama yaitu keuangan, mencakup pengelolaan anggaran, investasi, dan pendanaan program strategis. Dana harus dialokasikan ke aktivitas yang memberikan dampak terbesar terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu fisik, meliputi peralatan, fasilitas, dan aset lainnya. Sumber daya fisik yang memadai mendukung kelancaran operasional dan implementasi strategi secara efisien. Yang ketiga yaitu manusia, menyangkut perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. SDM yang tepat di posisi yang tepat adalah kunci keberhasilan strategi. Kemudian yang terakhir, teknologi, termasuk sistem informasi, perangkat lunak, dan inovasi digital. Teknologi yang relevan mempercepat proses kerja dan meningkatkan daya saing organisasi. Terdapat 3 metode utama yang umum digunakan dalam penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu penghindaran. Metode ini dilakukan dengan cara mengabaikan atau menunda penanganan konflik, biasanya digunakan saat isu dianggap tidak terlalu penting atau ketika suasana belum kondusif untuk menyelesaikannya. Meskipun bisa meredakan ketegangan sementara, metode ini tidak menyelesaikan akar masalah. Kemudian yang kedua yaitu defusi. Defusi bertujuan untuk meredakan ketegangan tanpa menyelesaikan konflik secara langsung. Contohnya adalah dengan mengalihkan perhatian, memberi waktu untuk menenangkan diri atau menggunakan pendekatan kompromi sementara. Tujuan utamanya adalah menjaga hubungan tetap baik sambil mencari waktu dan cara terbaik untuk penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu konfrontasi. Ini adalah metode yang paling langsung di mana pihak-pihak yang terlibat duduk bersama untuk membahas konflik secara terbuka. Fokusnya adalah mencari solusi bersama dan komunikasi yang jujur dan konstruktif. Meskipun bisa memicu ketegangan, konfrontasi yang dikelola dengan baik seringkali menghasilkan penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Bagaimana menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi? Perubahan strategi ini kita memerlukan perubahan struktur organisasi, karena struktur organisasi ini dapat menentukan pelaksanaan tujuan, kebijakan, dan alokasi sumber daya. Maka dari itu, struktur yang tidak efektif dapat ditandai dengan lambatnya pengambilan keputusan, birokrasi berlebihan, kehilangan fokus pelanggan, hambatan komunikasi, duplikasi pekerjaan, kinerja tidak konsisten, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan inovasi, kesulitan pertumbuhan, dan kemudian ada ketidakjelasan tanggung jawab. Struktur organisasi ini mempunyai 4 jenis. Yang pertama yaitu fungsional, divisional, strategic business unit atau SBU, kemudian matriks. Kemudian ada cara mengadaptasi strategi untuk budaya dan operasi. Cara ini mempunyai 2 penjelasan. Penjelasan yang pertama yaitu dalam penerapan strategi, penolakan terhadap perubahan dapat terjadi di berbagai level organisasi. 3 strategi utama untuk mengatasi ini adalah: yang pertama, strategi memaksakan perubahan; yang kedua, strategi mengajarkan perubahan; dan yang ketiga, strategi menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan. Penjelasan yang kedua yaitu strategi merasionalkan perubahan dianggap paling efektif. Menurut Jack Duncan, ada 4 langkah dalam strategi ini. Yang pertama, melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Yang kedua, memotivasi dengan menunjukkan manfaat perubahan bagi mereka. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan perubahan dengan jelas. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu memberikan dan menerima umpan balik untuk mengevaluasi kemajuan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan apa itu restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik. Kita akan menjelaskan ketiga tersebut. Yang pertama, apa itu restrukturisasi? Yaitu proses perampingan organisasi dengan mengurangi jumlah karyawan, divisi, atau tingkat hierarki untuk meningkatkan efisiensi. Fokus utamanya yaitu kepentingan pemegang saham. Kemudian yang kedua,
Apa itu rekayasa ulang? Menyusun kembali tugas, pekerjaan, dan proses untuk meningkatkan kecepatan biaya, kualitas, dan layanan. Fokusnya yaitu pada karyawan dan konsumen, bukan pemegang saham. Dikenal juga sebagai manajemen proses atau inovasi proses. Dan yang terakhir, apa itu rekayasa elektronik? Yaitu transformasi bisnis dengan memanfaatkan internet untuk meningkatkan cara perusahaan beroperasi dan bersaing di pasar digital. Kemudian, apa saja sih mengelola resistensi terhadap perubahan? Mengelola ini mempunyai 3, yaitu yang pertama strategi perubahan paksa, dan yang kedua strategi perubahan edukatif, yang ketiga strategi perubahan rasional. Untuk materi-materi tersebut kami ambil dari 4 sumber jurnal. Yang pertama dari Edner Zemke, dibuat pada tahun 2006 dengan studi yang berjudul A Demand-Based Perspective on Sustainable Competitive Advantage. Strategic Management Journal ada pada halaman 215 sampai dengan 239. Yang kedua dari Roni Engger Aditama Esos MM pada 2023 yang berjudul Manajemen Strategi Teori Aplikasi. Yang ketiga ada Prayudi, dibuat pada 2007 berjudul Manajemen Isu dan Tantangan Masa Depan Pendekatan Public Relation. Yang terakhir dari Edi Yunus, dibuat pada tahun 2016 Manajemen Strategik. Thank you. Kesimpulan untuk materi ini yaitu penerapan strategi dalam manajemen dan operasi menekankan pentingnya penyesuaian dengan isu-isu terkini seperti digitalisasi, globalisasi, dan keberlanjutan. Strategi yang efektif harus melibatkan seluruh fungsi organisasi, memanfaatkan teknologi, serta mempertimbangkan risiko operasional. Selain itu, strategi juga harus mendukung tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Agar tetap relevan dan efisien, strategi perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala sesuai dinamika lingkungan bisnis. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.